Nadiem Makarim kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan pada periode 2019 hingga 2022. Polemik dugaan ijazah palsu hingga wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya angkat suara. Namun pertanyaannya, seberapa kuat dasar kecurigaan ini? Benarkah ada kekuatan politik besar yang sedang menyusun langkah sistematis untuk melemahkan Jokowi dan Gibran? Seorang diplomat muda berinisial Arya Daru Pangayunan atau ADP ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025. Lantas benarkah korban meninggal karena bunuh diri semata atau justru terkait dengan tugas diplomatiknya atau bahkan skenario yang melibatkan orang-orang terdekat di sekitarnya? Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Halo, selamat malam pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam kembali menemani istirahat malam Anda dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik. Salah satunya nanti akan kami hadirkan dialog untuk Anda pemirsa berkaitan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang menduga adanya agenda politik besar di balik isu keabsahan ijazahnya dan juga isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Lantas benarkah demikian dan bagaimana pula pakar mikro ekspresi melihat bahasa tubuh Jokowi dalam menanggapi hal ini? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Wellington. Pemirsa, perbincangan lainnya yang juga akan kami hadirkan. Kasus kematian dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru ini masih menyisakan banyak tanya. Seperti halnya kepingan puzzle yang belum tersusun sepenuhnya. Apakah teka-teki penyebab pasti kematian korban ini dapat segera terpecahkan? Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, seorang pengendara motor di Bengkulu Tengah nekat menyerang polisi dengan sebilah pisau. Aksi tersebut dilakukan karena tidak terima diberhentikan saat operasi patuh. Pemirsa, pemuda ini nekat mencoba menyerang petugas yang sedang menggelar operasi Patuh Nala tahun 2025 di depan Mako Polres Bengkulu Tengah Senin siang. Pelaku yang mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor mencoba menerobos barikade polisi dan saat diberhentikan pelaku mengancam petugas dengan mengeluarkan sebilah pisau. Polisi yang melihat kejadian tersebut langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara dan berupaya menangkap pelaku. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku setelah sempat kabur ke kebun warga dan bersembunyi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui adalah warga Kota Bengkulu pemirsa dan diduga dalam kondisi mabuk saat melakukan aksinya. Pemirsa, Nadiem Makarim kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan pada periode 2019 hingga 2022. Pengusutan kasus ini dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan atau Suprindik yang dikeluarkan Kejagung pada 20 Mei 2025. Dalam penyidikan awal pemirsa, jaksa menduga adanya pengubahan hasil kajian yang menyebabkan pemilihan Chromebook sebagai perangkat utama dalam program digitalisasi pendidikan, menggantikan sistem operasi Windows.
Sebelumnya Kejaksaan telah memeriksa Andre Sulistyo yang merupakan mantan Direktur PT Gojek, serta Melisa Siska Juminto, Presiden Direktur Tokopedia dan TikTok e-commerce Indonesia. Tim penyidik juga sempat menggeledah kantor GoTo di kawasan Melawai, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. GoTo merupakan hasil merger Gojek dan Tokopedia pada 2021 dengan Nadiem Makarim sebagai salah satu pendiri Gojek. Langsung saja kita mengarah ke Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, pemirsa, bersama dengan Haidar Fasyal di sana. Selamat malam, Fasyal, silakan. Baik, Fasyal. Ya baik, Tiara dan juga pemirsa, memang betul sekali bahwa hari ini Kejaksaan Agung kembali memanggil Nadiem Makarim riset terkait dengan dugaan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook pada Kemendikbudristek pada Dan pemirsa, ini kami hadirkan secara langsung bahwa Nadiem Makarim telah keluar dari Kejaksaan Agung dan kita simak bersama pemirsa keterangan dari Nadiem Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja selesai panggilan kedua saya dan saya ingin berterima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Ya pemirsa, itulah tadi pernyataan dari Nadiem Makarim, di mana kalau kami dapat informasikan, ini Nadiem Makarim tiba pertama kali pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan keluar dari Kejaksaan Agung sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Artinya Kejaksaan Agung telah memeriksa Nadiem Makarim selama 9 jam lamanya pemirsa. Dan memang kami dapat informasikan bahwa tadi Nadiem Makarim ini merupakan pemeriksaan keduanya, di mana pemeriksaan pertama ini kita ketahui terjadi pada tanggal 23 Juni 2025 lalu dan berlangsung selama 12 jam. Kalau pemeriksaan hari ini, Tiara dan juga pemirsa, memang fokusnya adalah untuk mengkonfirmasi terkait dengan data dan juga bukti dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik dari Kejaksaan Agung, termasuk juga dokumen fisik dan juga elektronik yang telah disita. Di mana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 8 Juli kemarin, pihak penyidik Kejaksaan Agung telah menggeledah kantor dari GoTo yang merupakan perusahaan merger antara Gojek dan juga Tokopedia, yang merupakan di sana salah satu pendirinya adalah Nadiem Makarim. Selain itu juga telah dilakukan penggeledahan di apartemen mantan staf khusus Nadiem, yang ini adalah Juristan dan juga Fiona Handayani, dan juga rumah konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arif. Tadi Nadiem Makarim sudah keluar pemirsa dan tidak banyak berkomentar, hanya mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan ia mengatakan ingin melanjutkan aktivitasnya untuk kemudian kembali ke kediamannya. Saat ini juga tadi kami dapat informasikan, selain itu memang pemirsa tadi kami melihat ada sosok dari Indra Siombing, yang mana ini merupakan kuasa hukum dari Arif, maksud kami dari Ibrahim Arif, yang merupakan
seorang konsultan perorangan rancangan perbaikan infrastruktur teknologi, manajemen sumber daya sekolah pada Kemendikbudristek yang juga pernah diperiksa sebagai saksi. Nah, hari ini tadi informasi yang kami peroleh dari kuasa hukumnya, Ibrahim Arif dijemput paksa oleh Kejaksaan Agung. Mengapa dijemput paksa? Karena memang sebetulnya hari ini Ibrahim Arif juga diminta untuk dilakukan pemeriksaan, akan tetapi ia secara resmi izin sakit karena kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan disampaikan oleh kuasa hukumnya. Akan tetapi kehadiran dari Ibrahim Arif sepertinya sangat dinantikan oleh Kejaksaan Agung, sehingga Kejaksaan Agung tetap menjemput paksa Ibrahim Arif untuk datang ke Kejaksaan Agung sini secara langsung. Dan hingga sampai saat ini tadi disampaikan kuasa hukum juga masih belum bisa Tiara dan juga pemirsa, apakah artinya dalam pemeriksaan ini terjadi konfrontasi keterangan antara Nadiem Makarim dan juga Ibrahim Arif? Itu yang nantinya tentu kami nantikan pernyataan langsung dari oleh pihak Kejaksaan Agung. Tapi kalau tadi kami lihat Nadiem Makarim sudah keluar, tapi untuk Ibrahim Arif ini masih terus dilakukan pemeriksaan di dalam. Kami akan tunggu terus Tiara dan juga pemirsa keluarnya Ibrahim Arif dan juga tentunya pernyataan resmi dari pihak Kejaksaan Agung. Untuk sementara demikian, mungkin Tiara kami kembalikan ke studio. Faisal, untuk Ibrahim Arif sendiri sudah berapa lama ia menjalani pemeriksaan, Faisal? Faisal? Ya, Faisal? Bisa mendengar kami, Faisal? Ya. Ya, Faisal, kami Silakan, ingin mengetahui Tiara. bagi Ibrahim Arif yang saat ini tengah diperiksa oleh Kejagung ini sudah berapa lama ia menjalani pemeriksaan oleh penyidik? Oke. Baik, tadi kami juga sempat bertanya kepada pihak kuasa hukum dari Ibrahim Arif, yang ini adalah Indra Sihombing, dan dikatakan memang ia dijemput paksa sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, artinya setengah 2. Artinya kalau saat ini masih diperiksa sudah hampir 4 atau 5 jam dirinya diperiksa di Kejaksaan Agung. Dan hingga sampai saat ini juga kuasa hukumnya katanya belum dapat menemui dari pihak dari sosok Ibrahim Arif. Dan ini juga yang disesalkan oleh kuasa hukumnya, tadi menyampaikan bahwa bahkan kuasa hukumnya tidak diberitahu oleh pihak penyidik Kejaksaan Agung Ibrahim Arif itu sendiri, yang saat itu sangat syok karena sang suami tetap dijemput paksa, padahal saat itu kondisinya dikatakan sedang tidak dalam kondisi yang prima. Tentu kita nantikan pemirsa, karena hingga sampai saat ini Ibrahim Arif belum juga keluar. Dan juga untuk terkait dengan dugaan kasus korupsi ini, kami dapat informasikan Ibrahim Arif ini merupakan konsultan di Kemendikbudristek. Dan memang untuk secara keseluruhan kasusnya, Kejaksaan Agung total sudah memeriksa 40-an orang saksi, namun memang hingga sampai saat ini belum juga menetapkan satupun tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada Kemendikbudristek tahun 2019 hingga tahun 2022. Kita nantikan apakah malam ini Kejaksaan Agung akan menetapkan tersangka. Tidak bisa kami jawab karena kami masih terus menunggu pernyataan langsung dari Kejaksaan Agung. Sebenarnya demikian, Windy. Baik, Faisal, tadi kita sama-sama lihat bahwa memang Nadiem Makarim sudah meninggalkan ruangan, begitu ya, sudah keluar tanpa memberikan statement resmi. Tapi apakah Anda juga mendapatkan kesempatan untuk mungkin menggali informasi dengan kuasa hukumnya sebelum Nadiem Makarim mungkin memasuki ruangan tadi? Apa yang telah dipersiapkan dan juga poin-poin apa yang sebenarnya nantinya akan didalami begitu oleh pihak penyidik? Oke. Kalau terkait dengan Nadiem Makarim sendiri, memang tadi saat keluar ia tidak banyak berkomentar, ia hanya mengatakan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Agung, dan dirinya mengatakan dirinya kooperatif sehingga datang ke Kejaksaan Agung, dan selanjutnya ingin segera meninggalkan Kejaksaan Agung untuk kemudian melanjutkan aktivitasnya. Ketika datang, kami juga awak media sempat bertanya kepada Nadiem Makarim dan juga kuasa hukumnya. Saat itu juga ada Hotmat Paris, namun memang tidak ada sedikit pun komentar yang dilontarkan terkait dengan tujuannya datang ke Kejaksaan Agung. Tapi kami memperoleh informasi dari pihak lain yang mengatakan bahwa memang untuk pemeriksaan dari Nadiem Makarim sendiri ini fokusnya, tadi kami juga sudah sempat sampaikan sebetulnya bahwa fokusnya ini adalah untuk
melakukan konfirmasi data dan juga bukti dari penggeledahan yang telah dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung, termasuk dokumen fisik dan juga elektronik yang telah disita. Selain itu juga kami memperoleh informasi bahwa Kejaksaan Agung juga nampaknya, Tiara dan juga pemirsa, ini tengah mendalami keterkaitan antara Nadiem dan juga Gojek, serta juga dalam hal ini perusahaan asing Google. Itu yang itu informasi yang kami peroleh, namun untuk detailnya memang kami belum mendapatkan informasi apapun dari pihak Nadiem Makarim. Tiara. Pasal, untuk dari pihak Kejaksaan Agung sendiri, apakah sudah mendapatkan informasi apakah langkah selanjutnya yang akan diambil, terutama dalam pemeriksaan terdekat yang akan diambil oleh Kejagung? Pasal. Untuk dari Kejaksaan Agung sendiri memang pernyataan resminya saat ini masih kami terus nantikan. Mungkin saat ini pihak Kejaksaan Agung masih terus memeriksa pihak ataupun sosok dari Ibrahim Arif, tapi kalau dari pernyataan yang sudah pernah disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung, memang pihak Kejaksaan Agung berkomitmen untuk terus melakukan penyidikan dan juga akan terus mencoba untuk menuntaskan kasus ini yang juga memang dikatakan ini merugikan negara sebesar 9,9 triliun karena anggaran tersebut ini untuk pengadaan Chromebook yang mencapai 9,9 triliun yang diduga ini tidak digunakan secara optimal dan juga transparan. Jadi memang untuk kemungkinan akan diperiksanya saksi-saksi lain itu tetap ada, Windy dan juga pemirsa, tapi untuk kapannya nanti akan kami terus gali lagi kepada pihak Kejaksaan Agung seusai pihak Kejaksaan Agung keluar dan memberikan statement resminya kepada kami semua awak media yang sudah menunggu sejak pagi hari tadi. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Haidar Fasyal, langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pihak keluarga Arya Daru Pakayunan yang merupakan keluarga dari almarhum yang tinggal di Bantul, Yogyakarta ini terus menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Ya, memang pemirsa, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pakayunan sampai saat ini masih misteri dan masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Diplomat muda Arya Daru Pakayunan ditemukan meninggal dunia secara tak wajar di dalam kamar kosnya Selasa pagi 8 Juli 2025 dengan kondisi kepala terlakban. Keluarga di Banguntapan, Bantul sampai saat ini masih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian. Pihak keluarga juga tidak mau menanggapi berita-berita yang beredar akhir-akhir ini dan hanya menunggu keterangan resmi dari pihak berwajib. Proses terhadap kejadian ini kan masih berlangsung. Nah, kami sekeluarga menghargai proses yang sedang dilakukan oleh pihak yang berwajib dan segala sesuatunya. Nah, ya mari kita tunggu bersama-sama hasilnya seperti apa. Karena ya kami percaya bahwa apa yang dilakukan oleh yang berwajib itu kan pasti sudah mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan. Itu saja. Pemirsa, video curhatan orang tua siswa di Garut, Jawa Barat diduga korban bully viral di media sosial. Korban diduga meninggal dunia gantung diri setelah diduga mendapatkan tekanan. Pihak sekolah membantah adanya tuduhan korban dirundung tersebut karena korban sebelum meninggal dunia sempat datang ke sekolah untuk persiapan pentas seni. Sebuah video curhatan orang tua asal Kampung Cibodas, Desa Banjarsari, Kecamatan Bayongbong, Garut, Jawa Barat ini viral di media sosial Instagram. Dalam captionnya, keluarga almarhum pria Naulu Reda, siswa kelas 1 SMA Negeri 6 Garut ini menyebut selalu terbayang saat korban berangkat ke sekolah. Almarhum pria ditemukan tewas menggantung di kamarnya pada Senin 14 Juli 2025 kemarin atau hari pertama untuk masuk sekolah. Pihak sekolah membantah bahwa muridnya kerap mendapat bully. Almarhum bahkan sempat datang ke sekolah sebelum masuk sekolah untuk mempersiapkan pentas seni dalam rangka MPLS untuk siswa baru.
Pihak keluarga masih belum mau memberikan klarifikasi terkait kematian pria yang alasannya orang tua masih berduka atas peristiwa yang terjadi. Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus perdagangan bayi jaringan internasional dengan modus mengadopsi padahal malah menjualnya. Dalam pengungkapan itu, 12 orang tersangka berhasil diamankan. Menurut Ditreskrimum Polda Jawa Barat, pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah rumah penampungan bayi di kawasan Bandung Timur. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, polisi menemukan bahwa rumah tersebut digunakan sebagai tempat transit sebelum bayi dijual ke luar negeri. Selain berhasil mengamankan 12 tersangka, 5 bayi yang akan dijual ke Singapura berhasil diselamatkan dari tempat transit penampungan di Pontianak dan 1 bayi dari Tangerang yang sudah dilengkapi dokumennya. Polisi pun kini tengah melakukan perkembangan terkait bayi-bayi yang dijual. Apakah hanya ke Singapura ataukah ada ke negara lainnya? Sekarang pakai video. Oh, pada itu. Menteri Pertanian Amran Sulaiman sudah melaporkan 212 merek beras yang diduga melakukan pengoplosan ke Kapolri dan Jaksa Agung. Kami hadirkan sesaat lagi pemirsa informasi lengkapnya. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Aksi protes warga mendesak mencopot oknum pegawai ASN terlibat kasus korupsi berakhir ricuh di gedung DPRD Mamuju, Sulawesi Barat. Aksi ricuh ini berawal dari seorang anggota DPRD Mamuju menerima aspirasi massa terlibat adu mulut dengan massa aksi. Tidak terima dipukul oleh anggota dewan, massa berusaha membalasnya. Namun petugas Satpol PP yang bertugas berusaha mengamankan aksi perkelahian tersebut. Petugas Satpol PP dan polisi berupaya mendorong mundur massa aksi hingga keluar dari pagar gedung DPRD. Menteri Pertanian Amran Sulaiman sudah melaporkan 212 merek beras yang diduga melakukan pengoplosan ke Kapolri dan Jaksa Agung. Ya, negara diduga dirugikan hingga 99 triliun rupiah setiap tahunnya. Hal ini disampaikan Amran pada saat melakukan kunjungan kerja bertemu dengan ribuan petani tebu di kebun jengkol Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sekarang sudah diperiksa 212 merek, kami sudah menyurat ke Bapak Kapolri, kami juga sudah diskusi langsung, kontak langsung ke Pak Jaksa Agung. Sekarang ada Satgas Pangan, kami sama-sama sekarang, Brigjen Joko, beliau sudah periksa, ada 26 merek, sudah diperiksa tanggal 10 secara maraton. Dan kami yakin ini akan ditindak tegas. Kenapa? Merugikan konsumen kita 99 triliun, hampir 100 triliun setiap tahun. Menurut informasi yang saya terima, alhamdulillah sudah beberapa daerah sudah menurunkan harga sesuai HET dan juga kualitasnya sudah sesuai standar. Ini yang kami ucapkan terima kasih kepada saudara pengusaha yang sudah sadar bahwasanya jangan disolimi petani dan konsumen kita. Konsumen kita ada 287 juta sekarang, seluruh Indonesia.
Kalau yang menengah ke atas itu mungkin masih aman, tapi yang menengah ke bawah berada di garis kemiskinan, ini kasihan saudara kita. Kita harus peduli pada sesama. Siapa yang mau jaga bangsa ini kalau bukan kita semua? Menteri Pertanian tidak mungkin kerja sendiri. Ini harus kolaborasi semua pihak. Pemirsa, praktik mafia beras yang diduga telah bertahun-tahun melancarkan aksinya baru terbongkar belum lama ini oleh Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri. Mereka beraksi dengan berbagai modus. Ada ratusan merek beras yang disinyalir menjadi bagian dari aksi curang yang merugikan negara dan masyarakat hingga ratusan triliun rupiah. Selengkapnya dalam Ulas Utas, triliunan rupiah dirampas mafia beras. Mafia beras disebut-sebut basi gentayangan menghantui pasar tanah air. Fakta terkait praktik curang yang melibatkan mafia beras itu diungkap secara belak-belakan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ditemukan 212 merek beras dari produsen kelas kakap yang diduga terlibat dalam pengoplosan dan pelanggaran standar mutu yang dibeberkan oleh Pak Menteri. Temuan itu berdasarkan investigasi Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan pada penghujung Juni 2025. Saya sampaikan 212 kami sudah kirim merek yang tidak sesuai standar, mengurangi volume, mutunya tidak sesuai, kemudian tidak sesuai standar, kami sudah kirim ke Pak Kapolri langsung dan Pak Jaksa Agung langsung. Sekarang ini pemeriksaan sudah berjalan. Pemeriksaan sekarang ini 3 hari yang lalu itu ada 10 perusahaan yang terbesar itu sudah dipanggil oleh Reskrim Satgas Pangan. Ya, berbagai modus digunakan para mafia pangan, salah satunya dengan cara klasik, yaitu pengoplosan beras yang sebenarnya juga sudah berulang kali dibongkar Satgas Pangan. Kecurangan itu tentu saja berujung pada kerugian yang tak main-main. Mafia beras ini bermain dari berbagai modus, salah satunya adalah dengan beras oplosan, mencampur kualitas beras yang tidak sesuai, dan juga melibatkan oknum-oknum yang merugikan keuangan negara, karena beras ini juga sebagian termasuk dalam program pemerintah. Ya, akibat ulah culas para mafia itu menurut kalkulasi Kementerian Pertanian, negara bisa mengalami kerugian 2 triliun rupiah setiap tahun. Secara total, uang negara yang hilang dipastikan lebih besar karena diduga aksi itu telah terjadi selama bertahun-tahun. Di tempat-tempat penyeluruh SPHP yang dilakukan adalah ini informasi dari mereka 20% dipajang, 80% ini dibongkar kemudian dijual premium. 2.000 naik 2.000 sampai 3.000. Negara subsidi 1.500. Kemudian dia angkat naik lagi harga 2.000 3.000. Kita hitung kerugian negara, bukan kerugian masyarakat, Bu, di luar. Itu 2 triliun. Itu 1 tahun. Yang lebih membuat miris lagi adalah kerugian yang selama ini sebenarnya dialami masyarakat sebagai konsumen. Setelah dihitung-hitung, konsumen menanggung rugi yang bisa menembus 99 triliun rupiah setiap tahun. Bayangkan jika para mafia itu telah melancarkan kejahatan pangan selama 5 atau bahkan 10 tahun. Ada volume mengatakan 5 kilo padahal 4,5 kilo. Kemudian ada yang 86% adalah mengatakan bahwa ini premium padahal itu adalah beras biasa. Kemudian mengatakan medium padahal itu beras biasa. Artinya apa? 1 kilo bisa selisih 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilogram.
Kalau gampangannya adalah kita mencontohkan emas, tertulis emas 24 karat, tetapi sesungguhnya itu 18 karat. Nah, ini kan merugikan masyarakat Indonesia, itu kurang lebih 99 triliun, hampir 100 triliun kerugian. Kalau ini terjadi tiap tahun, katakanlah 10 tahun atau 5 tahun. Kalau 10 tahun kan 1000 triliun, kalau 5 tahun kan 500 triliun. Tuduhan mafia beras yang kian menguat bermula dari kejanggalan atas naiknya harga beras di tengah stok beras yang diketahui sedang berlimpah, bahkan mencapai titik tertinggi. Sebuah fenomena tak biasa yang harus ditelisik. Artinya memang ada yang ingin agar beras di Indonesia mahal, meskipun pasokan berlimpah, tapi nanti akan dijawab oleh mafia beras itu dengan melakukan importasi. Tanpa susah menanam, tanpa susah memupuk, dia hanya melakukan impor, hanya menyediakan gudang, dan margin keuntungan dari importasi beras itu sangat besar. Dan ini kerugian negara, kerugian konsumen, dan juga kerugian ekonomi yang harus segera diselesaikan segera. Kasus dugaan mafia beras kini tengah diusut pihak berwenang. Lantas, apa yang harus dicermati dalam kasus ini? Polri harus lebih tegas lagi ya dalam melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini gitu. Informasi yang disampaikan oleh Mentan di parlemen ini adalah hal yang serius gitu loh. Dan tidak menutup kemungkinan ada aktor-aktor lain terkait dengan mafia beras ini, karena bahan pangan beras ini kan sebenarnya terkontrol kan, dari mana datangnya, kemudian bagaimana distribusinya, ini kan sebenarnya sudah sangat jelas. Jadi Polri harus benar-benar lebih serius dan tidak segan-segan untuk mengungkap siapa aktor-aktor di balik adanya mafia beras ini. Dan yang lebih penting bukan hanya operator-operator di lapangan saja, tapi adalah otak pelaku di balik mafia beras ini, seperti itu. Kita minta kalau memang ini benar, ada penindakan tegas kepada para pelaku. Kita harus melakukan dua hal: menjamin hak konsumen, kedua adalah memulihkan kembali kepercayaan kepada para distributor, para pedagang, ya, sehingga kepastian bahwa seluruh produk, apalagi produk pangan, itu harus kualitasnya harus terjaga, jumlahnya harus terjaga, menjadi sangat penting. Jika melihat catatan hukum pidana di negeri ini, mafia beras bukanlah kasus baru. Sudah ada beberapa putusan pidana terhadap para pelakunya. Namun tampaknya jerat pidana pada mereka belum maksimal. Inilah yang dimanfaatkan oleh mereka yang diberikan kewenangan tadi. Maka saya yakin dan percaya kejahatan ini nggak mungkin hanya melibatkan pihak dari luar. Dalam hal ini misalnya pedagangnya saja. Tapi tentu informasi dari dalam itu bernilai, berdaya guna. Sehingga mulainya permainan itu ya pastilah dibuka pintunya dari dalam, dan informasi dari dalam ini yang kemudian dimanfaatkan oleh mereka yang memang punya dolus ma'lus tadi ya, punya niat jahat untuk mendapatkan keuntungan dari hasil katakanlah perdagangan beras tadi. Maka orang-orang semacam ini menurut saya harus dijerat dengan tindak pidana yang maksimal ya. Karena kita kan terkenal sebagai dulunya negara yang bahkan bisa mengekspor beras. Sekarang kita malah mungkin saya salah ya, tapi yang saya ketahui kita jadi banyak mengimpor beras dari negara lain. Keberadaan mafia beras dengan berbagai modus apapun itu sudah pasti sangat mengkhawatirkan karena menjadi ancaman perekonomian nasional. Sudah saatnya pemerintah dan jajaran terkait membuat jera para mafia beras. Jangan sampai temuan-temuan mencengangkan itu hanya menjadi gebrakan sesaat tanpa ada tindakan bersih-bersih yang berkelanjutan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini menduga ada dugaan agenda politik besar di balik adanya isu ijazah
palsu dari Jokowi yang selama ini terus bergulir dan juga pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Lantas benarkah demikian dan bagaimana pula pakar mikroekspresi melihat bahasa tubuh dari Jokowi menanggapi hal ini? Itu yang akan kami bahas dalam dialog di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi pemirsa untuk Anda. Kasus pencemaran nama baik dan fitnah dalam tudingan ijazah palsu sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan karena telah ditemukan unsur pidana. Dalam gelar perkara ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Itu untuk laporan polisi yang pertama dalam peristiwa yang dugaan pencemaran nama baik. Jadi ada dua peristiwa besar. Yang pertama pencemaran nama baik itu ada pelapornya, itu naik penyidikan. Kelompok kedua penghasutan dan undang-undang ITE, 3 laporan naik penyidikan. 2 laporan akan segera diberikan kepastian hukum karena pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin, kecewa karena selama gelar perkara tak dilibatkan. Ada gelar perkara dulu di mana para pihak yang berkaitan dengan proses itu dilibatkan ya dalam proses yang kemudian hasilnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Artinya harusnya klien kami yang memang sudah menjadi terlapor di laporan Polda Metro Jaya ini dilibatkan, setidaknya kuasa hukum dilibatkan untuk dijelaskan kepada penyidik tentang tahapan, proses, dan prosedur, termasuk substansi kenapa ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Peristiwa pidana apa sih yang kemudian ditemukan unsur-unsurnya terpenuhi oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Peningkatannya ya status penyelidikan menjadi penyidikan begitu cepat kilat tanpa menunggu proses yang ada di Barreskrim melalui Biro Wasidik, bahkan tanpa menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penetapan status penyidikan oleh polisi dinilai sudah terpenuhi untuk menetapkan tersangka. Yang paling kuat itu UGM sudah mengatakan ijazahnya asli, itu yang pertama. Yang kedua, lab for Barreskrim juga. Nah, ini yang dinamakan kebenaran formin atau legal truth. Dan sistem pembuktian di Indonesia ini, mohon maaf, rendah memang. Fokusnya adalah kepada 2 alat bukti, kuantitas. Dan ini sudah terpenuhi, bukan hanya untuk melakukan penyidikan, tapi juga menetapkan tersangka. Nah, tetapi ini sekarang dilakukan dengan hati-hati, dengan step by step. Begitu. Nah, persoalannya siapa nanti jadi tersangka, itu tinggal waktu. Jadi kalau sudah ada, udah pasti nih ada kejahatan, ya polisi sudah menganggap ada kejahatan, tinggal mencari siapa yang jahat. Dan dengan bukti-bukti itu sederhana saja mencari siapa yang jahat. Apakah Polda Metro Jaya akan segera mengumumkan tersangka kasus fitnah tudingan ijazah palsu Jokowi? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Tanyakan terus. Ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum. Sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada. Kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang? Tidak, harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti. Akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Itu dengan ijazah palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik
isu-isu ini ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Termasuk isu yang untuk pemakzulan. Termasuk itu, jadi jasa palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Baik, kita akan langsung membahasnya pemirsa dengan dua narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Hari ini sudah ada Prof. Gun-Gun Herianto yang merupakan pakar komunikasi politik UIN, Syarif Hidayatullah. Selamat malam Prof. Gun-Gun. Selamat malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga di sebelahnya sudah ada Mas Kirdi Putra yang merupakan pakar mikro ekspresi. Selamat malam Mas Kirdi. Selamat malam. Baik, saya ke Prof. Gun-Gun terlebih dahulu ya Prof. Kalau kita melihat narasi yang beredar di publik dalam konteks komunikasi politik ini, apakah betul ada semacam rekayasa komunikasi ataupun juga rekayasa narasi politik yang memang sengaja disebarluaskan begitu? Jadi begini ya, politik itu kan terkait dengan persepsi. Jadi ada namanya CPM dalam komunikasi politik itu, Communication of Privacy Management. Dan itu biasa, semua aktor politik pasti sadar bahwa dia bertarung bukan di ruang hampa, tapi bertarung dalam pergumulan kepentingan politik. Dan masing-masing pihak kan membuat narasi. Jadi kalau dibilang ini adalah pertarungan narasi, ya memang akan ada pertarungan narasi. Politik di satu sisi adalah tindakan memengaruhi orang lain. Kalau kemudian apakah ada agenda besar, nah ini strateginya namanya equivocal communications. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi barusan itu adalah satu strategi diplomasi. Biasanya tujuannya untuk satu, menurunkan tensi, tekanan dari berfokus pada dia untuk kemudian menjadi perbincangan lain. Kan berarti kan Pak Jokowi sedang mention nih ada satu agenda besar, sehingga kemudian publik mencari-cari tahu agenda besar apa dan siapa yang kemudian berada di agenda besar itu. Ini kan menjadi semacam mekanisme pertahanan diri dari seorang Pak Jokowi yang mungkin 2,5 tahun lebih itu diterpa isu ijazah palsu ini. Sehingga dari sisi komunikasi politik, Pak Jokowi juga mencoba untuk membuat semacam narasi. Ada agenda besar gitu kan. Nah sekarang kan tidak diperjelas juga agenda besarnya apa dan kemudian kepentingan politik siapa saja. Dibikin ngambang, itu nampak bahwa ada manajemen ketidaknyamanan dan ketidakpastian. Itu ada teorinya, itu Aum strategi teori ya, yang kemudian kalau kita bicara soal uncertainty, anxiety management, kalau misalnya ada tekanan seperti ke Mbak Tiara, orang ada banyak statement yang menekan, maka Anda mekanisme pertahanan diri yang dilakukan misalnya dengan cara, oh ya itu orang sedang berupaya untuk bisa melemahkan saya, sehingga kemudian dia bisa semacam exit ya, exit strategi secara politik untuk kemudian publik mencari tahu apa nih dan siapa gitu, sehingga kemudian fokus pada ijazah palsunya sedikit bergeser. Baik. Ada pernyataan dari Pak Jokowi yang kemudian ini sengaja dikeluarkan untuk memancing rasa penasaran publik begitu, kurang lebih ya Prof. Gun-Gun ya. Dan Mas Kirdi mungkin bisa menyoroti juga, ini menarik kalau kita lihat dari body language ataupun juga bahasa tubuh dari Pak Jokowi ini kan nampaknya selama ini sebenarnya susah terbaca ya Mas ya. Tapi kalau dari video barusan ataupun yang sudah beredar, ini sebenarnya apa yang ingin disampaikan Pak Jokowi berkaitan dengan narasi yang selama ini beredar ijazah palsu? Sebetulnya kalau kita bicara bahwa itu susah dibaca, itu sebabnya karena Pak Jokowinya sendiri menurut saya sudah sangat banyak, rata-rata sudah sangat siap untuk apa yang akan beliau omongkan, gitu, sampaikan. Sehingga ada dalam istilah masyarakat populis itu namanya poker face. Ada orang-orang yang sangat bagus jaga ekspresinya, jaga gerakannya, gestur segala macam, karena menjaga bocornya informasi tanda petik yang muncul dari pola komunikasi nonverbalnya. Nah, sama dengan kondisi Pak Jokowi ini sebetulnya kalau ditarik dari awal tadi, memang bocorannya dikit banget tuh, kecil gitu. Tapi justru kelihatan di bagian akhir, menjelang akhir ketika bicara, begitu selesai ada agenda besar segala macam, mulai kelihatan di bagian akhir dia mulutnya mengatupkan sedikit kayak gitu, bibirnya menipis, ini kerutnya. Ini adalah emosi yang sifatnya marah.
sebetulnya. Tapi marahnya itu kita nggak bisa hubungkan langsung dengan masalah apakah substansi tentang ijazahnya, tetapi bahwa ada sebuah agenda besar yang tanda petik melawan dirinya. Menurut saya bagian itu yang justru membuat marah. Nah, kalau kita bicara bahwa ada sebuah agenda besar, saya sepakat dengan kata-kata Prof. Gun-Gun tadi, bahwa sebetulnya kalau dalam politik, segala sesuatu yang masuk atau menyerang seseorang sudah pasti tidak terjadi hanya karena iseng-iseng aja. Saya nggak percaya bahwa ada seseorang sekelas misalnya Roy Suryo gitu, kayaknya iseng cari tahu gitu, kan nggak kayak gitu ya. Jadi kalau ada sebuah agenda besar, saya sepakat sekali bahwa itu adalah bagian dari untuk melontarkan mata panahnya nggak lagi ke Pak Jokowi. Oke, baik Mas Kidin, nampaknya ini menarik sekali ya kalau kita lebih jelas lagi, lebih detail lagi gitu membahas satu persatu bagaimana kemudian respon Pak Jokowi. Nanti di segmen selanjutnya kita akan putar ulang ya bagaimana kemudian ini respon keseluruhan dari Pak Jokowi. Tapi kami jeda dulu, pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya masih tertarik ya untuk menggali lebih dalam lagi, membiarkan Mas Kirdi untuk membedah satu persatu begitu ya Mas ya, bagaimana kemudian ini respon dari Pak Jokowi dalam isu ini, karena memang sudah berbulan-bulan juga. Kita akan langsung putar kembali videonya, respon dari Pak Jokowi ini. Silakan. Kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada mungkin boleh sambil dikomentari Mas Kirdi. Kemudian kita lihat kalau kita lihat di bagian sini sebetulnya ini kan reaksi standar yang biasa dilakukan oleh Pak Jokowi juga. Dari mimik juga standar begitu betul. Ya. Oh, sangat standar. Dan buat saya ini cara sembunyinya Pak Jokowi untuk menyembunyikan emosinya. Baik, karena memang kalau kita melihat Pak Jokowi juga dalam merespon beberapa hal ekspresinya relatif lebih sama begitu ya, sama saja begitu ya. Gini, sama saja itu bukan muncul karena sebuah tanda petik memang aslinya cuma sama saja, enggak. Bisa juga pengalaman selama sekian puluh tahun kehidupannya beliau, bahwa udah tahu bahwa kalau menyatakan sesuatu tuh nggak usah terlalu ekspresif. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara wawancara media, apalagi sekelas Pak Jokowi misalnya, nggak mungkin Pak Jokowi ditanya tiba-tiba oleh yang mau wawancara di depannya, berani-beraninya nanya yang tiba-tiba di luar skrip gitu. Artinya kan udah ada diskusi sebelumnya, sehingga kemampuan Pak Jokowi untuk menjaga wajah itu sebetulnya cukup bagus. Pak Jokowi tahu harus seperti apa begitu harus intinya seperti apa. Ya. Oke, baik. Ini nampaknya juga belum ada gestur dari tangan yang berlebihan begitu ya. Apa yang bisa diartikan dari sini Mas Kirdi? Bagian sini sebetulnya tidak banyak informasi yang kita bisa gali tentang emosinya Pak Jokowi, karena kan sebetulnya microekspresi adalah membaca emosi yang bocor melalui ekspresi wajah, tarikan samping mata, tarikan terusannya senyum, segala macam seperti itu. Nah, bagian sini tepat tadi barusan lewat tadi gitu ya, itu adalah ekspresi ketika seseorang itu ekspresi dasarnya itu namanya anger, ekspresi dasar itu marah. Cuman tidak ditampilkan seperti marah yang meledak-ledak atau eksplosif, tetapi menahan sesuatu di dalam. Nah, marahnya kenapa? Itu yang nggak bisa kita langsung hubungkan langsung dengan bahwa itu hubungannya dengan masalah ijazah. Tetapi cenderung ketika pertanyaan terakhir itu kan masalah pemakzulan Gibran misalnya. Bisa diartikan nggak kalau respon itu adalah ekspresi marah Pak Jokowi terhadap isu pemakzulan dari anaknya gitu ya, yang merupakan wakil Presiden Republik Indonesia begitu? Bahwa itu terhubung iya. Terhubung ke situ ya, tetapi saya tidak berani untuk bilang bahwa ini marah karena masih dalam tahap tarikannya itu tidak secara jelas terlihat, lebih cenderung kesel, marah tapi dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi, skala 1 sampai 5 ini 3 lah, nggak sampai 2 sampai 3 gitu, nggak sampai 5, kurang lebih seperti itu. Baik, Prof. Gun-Gun, kalau kita melihat dalam konteks komunikasi politik, respon yang demikian ini dampaknya akan seperti apa ya kira-kira ke depannya, karena kita juga belum tahu nih sampai kapan kira-kira kasus ini akan bergulir. Menurut saya dampaknya itu pada upaya Pak Jokowi kan memengaruhi halayak ya, lewat loker kognisi istilahnya. Jadi bagaimana kemudian mengisi loker kognisi publik lewat informasi yang
diharapkan jadi top of mind mereka. Berarti dampaknya adalah pada knowledge yang dimiliki oleh halayak. Nah, tapi menurut saya karena informasinya sangat-sangat sedikit, maka itu lebih tidak ditunjukkan dampaknya pada publik. Tapi lebih, publik dalam arti umum ya, tapi lebih pada permainan psychological war dengan elit. Bisa dipahami nggak ya? Maksud saya Mbak Tiara, ketika misalnya saya menyampaikan pernyataan itu seperti ke masyarakat pada umumnya, tapi sebenarnya yang saya bidik itu adalah lingkar elit tertentu gitu. Tapi karena Pak Jokowi biasa menggunakan tadi CPM tadi ya, manajemen privasi komunikasi tadi, dia tidak akan mengeksplisitkan nama, tidak akan mengeksplisitkan kelompok. Cuman dia berupaya untuk menurut saya bermain ya komunikasi yang sifatnya jauh lebih punya muatan war. Ya. Jadi siapa kira-kira yang dituju? Ya saya nggak tahu ya, tapi kan bacaan politik akhir-akhir ini kan ada kelompok yang sedang berupaya memverifikasi ijazahnya. Kemudian ada juga mantan-mantan atau purnawirawan TNI yang sedang memainkan peran politiknya lewat DPR begitu. Dalam konteks ini adalah rencana pemakzulan Gibran. Dan ketika misalnya wartawan bertanya tadi kan ada semacam jembatan emosi tadi Mas Kirdi disampaikan. Jembatan antara persoalan yang sekarang sedang dialaminya yaitu tekanan terkait dengan ijazah palsu dengan kasus yang sekarang bergulir politik ya, bukan hukum di DPR. Karena belum resmi menjadi sebuah usulan yang kemudian dibahas dan kemudian diketuk menjadi salah satu agenda di DPR. Nah, tentu ini harus dibaca juga dalam landscape politik nasional. Jadi dua isu ini sebenarnya isu yang sekarang sedang berada dalam perankingan isu oleh halayak. Kan ingat gak? Salah satu semacam pola Mas Kirdi dalam komunikasi politik itu pada saat media meranking satu isu, maka isu itu berpotensi di ranking sebagai isu penting oleh halayak. Nah, apalagi kalau kemudian sekarang banyak juga sumber-sumber informasi non media mainstream seperti media sosial yang cepat sekali kemudian bisa melakukan diseminasi informasi. Nah, posisi ini menurut saya akan berdampak pada persepsi halayak. Kalau ditanya misalnya apa dampak dari pernyataan Pak Jokowi tadi? Ya dampaknya adalah diskursus publik. Diskursus publik. Tapi kalau kita spesifik berbicara mengenai 2029 memang betul masih lama begitu. Apa tapi pengaruh yang mungkin bisa ditimbulkan ya Prof ya dari timing dan juga framing yang saat ini terjadi dibentuk kemudian terjadi secara terus-menerus begitu? Menurut saya ada prakondisi hari ini dan tidak langsung terhubung sebenarnya dengan 2029. Maksud saya prakondisi hari ini itu apa? Ada dua. Pertama adalah mekanisme pertahanan diri Pak Jokowi sendiri. Yang kedua, bagaimanapun Gibran itu politik asosiatifnya kan dengan Pak Jokowi. Sehingga dua isu ini pasti dua isu yang sekarang sedang dilakukan namanya istilahnya apa ya? Instrumental conditioning. Pengondisian instrumental lewat satu tentu jaring-jaring politiknya seperti para relawan yang masih juga di macam-macam media memberikan semacam klaim-klaim yang khas dari apa yang kemudian dipersepsikan bahkan dinarasikan oleh Pak Jokowi. Misalnya lewat projo, lewat joman, lewat macam-macam tuh. Ini kan prakondisi dalam konteks pertarungan narasi kan. Nah yang kedua hubungannya tadi dengan Gibran, karena Gibran ini kan bukan hanya wapres hari ini, tapi adalah orang yang punya tentu perencanaan masa depan politik yang kita suka atau tidak suka, terlepas dari afiliasi politik masing-masing, itu akan dijadikan semacam tokoh hari ini dan tokoh hari masa mendatang. Tokoh hari ini dan tokoh masa mendatang. Masalahnya adalah ada yang berupaya melegitimasi, ada juga yang berupaya mendelegitimasi. Nah, pertarungannya terjadi di situ. Oke, menarik jika kita berbicara mengenai wapres kita, Mas Kirdi. Kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana kemudian Pak Jokowi memberikan respon begitu ya. Ini kan juga menjadi salah satu yang kemudian disoroti mengenai adanya isu pemakzulan. Anda melihat bagaimana kemudian ya respon mungkin dari secara body language juga ketika isu pemakzulan itu juga santer dibicarakan. Jadi kita bisa melihat bersama kan sebetulnya kalau lihat tadi bahwa respon emosinya baru muncul setelah masalah pemakzulan itu juga dibawa ke permukaan wawancara tersebut. Tapi kalau berbicara mengenai Gibrannya sendiri, Mas Gibrannya sendiri kita dibandingkan dengan Pak Jokowi misalnya apakah lebih ekspresifkah, lebih banyak makna yang kemudian ini bisa ditangkap dari Mas Gibran?
buat saya Gibran sendiri sebetulnya juga tidak terlalu ekspresif ya. Dan kalau saya mau minjam istilah dari Prof. Gun-Gun tadi, bahwa sebetulnya cara Gibran dalam memberikan komunikasi ke publik itu dari semenjak ketika debat Pilpres itu sudah istilahnya mengcopy itu Pak Jokowi. Kenapa? Karena simple, manusia cenderung begitu melihat pola yang sama, maka dia akan mengasosiasikan, itu bias persepsi sebetulnya. Jadi kalau saya tersenyum, ada orang misalnya merasa bahwa kalau orang tersenyum itu pasti orang baik. Maka ya halo effect gitu ya. Jadi kalau misalnya saya senyum pada orang tersebut, dia akan merasa bahwa oh ini orang baik. Maka sistem pertahanan dirinya terhadap saya, ditipu saya jadi rendah. Nah bayangkan bahwa Mas Gibran itu semenjak debat Pilpres, itu tanda petik, saya pernah memberikan komentar terkait hal tersebut, itu mungkin 95% itu sama dengan Pak Jokowi. Nah kenapa? Ngapain susah-susah mengcopy, membuat sebuah citra baru. Kalau citra lama aja sudah ada di hati masyarakat Indonesia yang banyak, apalagi yang mungkin tingkat likabilitasnya mungkin masih di atas 50% gitu, langsung tercopy bahwa ini kayak Pak Jokowi gitu. Jadi masyarakat pun juga secara tidak langsung mengingat apa yang kemudiannya sudah pernah terjadi ataupun dalam hal ini adalah respon-respon apa yang kemudian diberikan oleh Pak Jokowi begitu ya? Betul. Nah, yang jadi masalah kan ini dua individu yang berbeda. Betul. Nah, bias persepsi itu yang berbahaya di sini. Saya nggak berani bilang prestasinya Gibran, Mas Gibran gitu seperti apa gitu. Pak Jokowi seperti apa, tetapi akhirnya yang bahaya adalah yang langsung menyamakan bahwa individu A itu sama dengan individu B, bagusnya A, bagusnya B. Tapi ini juga berlaku bahwa jeleknya A, jeleknya B ya. Jadinya yang makin nggak suka tuh, gitu. Tetapi yang suka kalau di atas 50% ya juga akan suka ke kopi sukanya. Itu sudah bicara tentang kondisi psikologis orang ketika melihat tadi cara untuk berkomunikasi yang disamakan tadi. Oke. Prof. Gun-Gun, kalau ini terus bergulir sampai kita tidak tahu ya, ada yang kemudian menduga minggu depan ini sudah ada tersangkanya, ada yang juga menduga bahwa ini akan masih terus berlangsung beberapa bulan ke depan. Siapa sih sebenarnya yang paling diuntungkan selain nama Pak Jokowi ini memang terus diingat oleh masyarakat? Ya begini ya, yang paling diuntungkan tentu mereka yang punya satu strategic planning. Karena politik itu soal intensi, iya kan? Selain persepsi ada intensi untuk memengaruhi dan mengendalikan power. Kan begitu. Siapa yang berkepentingan dengan mengendalikan power? Selain yang legitimate power Pak Prabowo, tentu adalah kekuatan-kekuatan real politik yang sekarang tentu memiliki para wakilnya di DPR. Artinya partai politik. Kan membaca partai politik, pergerakan aktor-aktor partai politik ini penting. Kenapa? Karena misalnya sekarang berada dalam satu kongsi belum tentu selalu seirama. Ya. Betul nggak? Nah, belum lagi misalnya mereka aktor yang punya kepentingan kontestasi elektoral 2029. Jangan berpikir 2029 itu lama. Ya kan sekarang 2025 itu sudah banyak yang mulai ya mengambil positioning. Sekalipun berada dalam satu kongsi politik ya dengan Pak Prabowo, tapi bisa jadi kepentingan politiknya berbeda. Apalagi presidensial threshold itu sekarang kan berubah gitu ya. Kalau kemarin kan tinggi sekali ya 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Nah sekarang kan berubah tuh sehingga akan banyak aktor yang punya kepentingan untuk maju gelanggang pertarungan. Proses itu menurut saya tidak bisa ditunjuk hanya satu atau dua kelompok. Tapi kita bisa baca mana sekarang yang melakukan legitimasi dan mana yang melakukan delegitimasi sebagai bagian dari berada dalam posisi politiknya yang aman, baik secara politik dengan kekuatan politiknya maupun individunya. Contoh ya, pemakzulan belum tentu ujung dari pemakzulan itu adalah jatuhnya Gibran. Bisa jadi delegitimasi Gibran, iya kan? Nah, siapa yang punya kepentingan dengan proses delegitimasi Gibran? Banyak tentu, tapi apakah salah atau tidak? Itu akan kembali kepada pertarungan pembuktian-pembuktian. Sehingga di satu sisi bicara politik itu bicara persepsi, tapi di sisi lain adalah tindakan politik yang diverifikasi. Nah contoh misalnya aktor politik yang ada di DPR. Sekarang Mbak Tiara lihat, apakah satu produk mungkin nggak terjadi? Misalnya seperti pemakzulan, berujung sukses atau tidak, tergantung pada sikap para politisi di DPR juga. Kalau dihidupkan, oke jadi.
Dan itu bisa aja jadi guliran isu yang kemudian real dan menekan Gibran. Sekaligus kalau menekan Gibran juga menekan Pak Jokowi gitu loh maksud saya. Baik, ini kan banyak sekali ya belakangan ini narasi politik, kemudian juga Iya. narasi hukum, Prof. Gun-Gun yang bisa dikatakan agak kabur begitu ya, bagaimana Iya. kemudian ini masyarakat ataupun juga publik memaknainya. Nah, kita memfilter ini seperti apa ya untuk kemudian mendapatkan informasi yang bahkan dari segi bahasa tubuh saja ini masih susah untuk diartikan begitu, ini arahnya kemana? Ya memang gini ya, kita butuh satu kerja kolektif untuk membangun political literacy mainstreaming. Jadi memang isu-isu yang apa namanya, sebut aja isu-isu pinggiran yang dipaksakan menjadi isu-isu utama dan itu menegasikan isu-isu yang jauh lebih besar, itu kerap dimainkan oleh para elit. Contoh misalnya, harusnya isu ijazah palsu itu kan lebih cepat selesai. Betul. Tapi kemudian bergulir sehingga kemudian publik teralihkan perhatiannya dari isu-isu yang jauh lebih substantif dan jauh lebih besar. Dari sisi hukum maupun dari sisi politik kebangsaan. Iya kan? Contoh misalnya isu hukum mana yang sebut aja di ranking sebagai isu penting sekarang. Nyaris semua berada di bawah isu soal ijazah palsu. Padahal banyak sekali isu tambang, ya isu lingkungan ya, kemudian mungkin isu kebocoran anggaran di banyak sekali daerah. Nah, itu terlupakan. Ada sih, tapi kemudian isu itu lagi-lagi menjadi isu minor, tidak kemudian menjadi isu mainstream dalam dua tahun setengah atau bahkan mungkin intens dalam 1 tahun belakangan ini. Nah, maksud saya publik, menurut saya bisa diberi semacam pilihan apa, itu bergantung pada para opinion maker. Dan media juga, tanggung jawab media untuk merankingkan isunya apa gitu. Baik, Mas Kirdi, kalau kita melihat dari kebiasaan-kebiasaan Pak Jokowi, kemudian juga narasi-narasi yang sering diucapkan, termasuk bagaimana body language, ya Anda melihat ini adalah semacam reaksi yang spontankah atau memang sudah semacam direncanakan sebelumnya? Dan kalau melihat reaksi-reaksi seperti ini, indikasinya apa? Gini, terlalu naif kalau buat saya ya. Kita menganggap bahwa apa yang ditampilkan Pak Jokowi itu sebuah reaksi yang spontan. Satu, karena kalau kita bicara hanya satu titik event aja, contohnya wawancara ini, sudah pasti Pak Jokowi sudah siap dengan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan besar diajukan. Apa sih yang akan ditanya? Kan gitu, sudah tahu gitu. Dan beliau juga pasti punya tim yang sudah mempersiapkan hal itu. Itu satu. Yang kedua, segala sesuatu yang ditampilkan oleh Pak Jokowi, saya nggak bilang semua, tetapi sebagian besar kalau kita lihat, banyak sekali Pak Jokowi itu memang sudah sangat terlatih dari zaman dulu ketika masih wali kota. Yang pas wali kota, Pak Wali Kota yang Prof. Gun-Gun ya, itu sebetulnya masih agak kelihatan gitu ya, beberapa ekspresi gitu. Tapi makin ke sini sebetulnya ketika dia jawab misalnya, "Loh kok tanya saya?" Misalnya kayak kata-kata kayak gitu. Itu pun sebetulnya tanda petik gurauan yang dia tahu ini akan membuat orang membicarakan hal tersebut. Dan di dalam kalau kita bicara tentang opini publik gitu ya kan bisa misalnya apakah positif, negatif. Tetapi yang jelas Pak Jokowi akan terus dibicarakan. Nggak akan tenggelam. Jadi buat saya ini saya tadi belajar sekali dari Prof. Gun-Gun bagaimana gitu cara-cara menjawabnya, kebiasaan dalam respon begitu ya. Bahwa banyak masyarakat Indonesia konten nomor 2. Bagaimana seseorang mendeliver message itu nomor 1. Jadi santun. Dilihat. Dan kita kapan Pak Jokowi nggak santun? Ya, jadi Pak Jokowi sudah menang satu bahwa beliau menjawab tidak dengan kasar misalnya, dengan kata-kata yang misalnya terlalu lugas misalnya. Yang kedua, sudah direncanakan dengan sangat baik, walaupun memang masih ada yang dibocor dikit gitu, itu nggak apa-apa lah. Bocor itu gimana indikasi ya Mas Kirdi? Yang tadi yang saya katakan bahwa kemudian masih ada kesel sedikit gitu dan kelihatan, itu kan kita namanya bocor tuh istilahnya, seperti itu. Dan yang terpenting adalah, apapun isunya yang sedang dibawa, saya sepakat sekali bahwa masih ada isu-isu lain sebetulnya yang mungkin kualitas pentingnya itu jauh gitu ya. Tadi isu tambang lah, isu ini itu segala macam ya. Itu yang sebetulnya kok justru itu nggak muncul ya gitu. Justru yang muncul yang bagian sini. Pertanyaannya adalah dengan isu yang tanda petik sebetulnya minor ya, masalah delegitimasi segala macam itu iya berikutnya gitu. Tapi nama Pak Jokowi akan terbawa terus di panggung yang menuju ke tahun apakah 2029 segala macam mengawal
siapapun yang mau dikawal nanti kan seperti itu. Bagi pejabat publik sebenarnya gesture-gesture seperti itu seberapa sulit sih untuk ditutupi begitu? Jadi gini, kalau kita bicara dalam waktu panjang, katakanlah ada sebuah proses investigatif interview atau interogasi, akan sangat sulit untuk kemudian dalam waktu katakan 1 jam untuk terus mempertahankan gestur seperti itu. Sulit. Tapi pertanyaannya kalau dalam interview 15 menit, setengah jam, apalagi ada cut, dipotong seperti macam-macam, ya cukup oke sih, bisa semua orang sebenarnya bisa melatih dirinya untuk itu. Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Mas Kirdi atas perspektifnya dan juga Prof. Gun Gun ya. Kita nantikan bersama bagaimana kemudian ujung dari kisah ini, karena seperti yang dikatakan tadi bahwa ini nampaknya akan terus bergulir sekalipun juga dengan kasus-kasus yang lain begitu ya. Bisa jadi Mobius strip. Oke, kalau dari Prof. Gun Gun. Terima kasih semuanya, sehat selalu Bapak-Bapak. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi dengan informasi unjuk rasa di kantor Wali Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara yang berakhir bentrok. Informasinya usai jeda. Pemirsa, unjuk rasa di kantor Wali Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berakhir bentrok. Ratusan massa menyerang aparat dengan lemparan batu hingga sejumlah orang terluka. Massa yang kesal tidak ditemui wali kota pun memaksa masuk ke gedung kantor hingga terlibat aksi saling dorong. Unjuk rasa ini dilakukan menyusul surat edaran wali kota Bau-Bau yang melarang pelaksanaan acara joget hingga tengah malam. Akibat bentrokan, sejumlah aparat Satpol PP dan pegawai kantor wali kota terluka lantaran terkena lemparan batu dan sejumlah kaca jendela kantor pecah berserakan. Kita beralih ke kabar dari mancanegara. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Elysee. Presiden Prabowo tiba disambut oleh Kepala Protokol Negara Perancis, kemudian menyusuri barisan pasukan kehormatan. Di ujung barisan, Presiden Macron menyambut langsung Presiden Prabowo. Keduanya pun langsung melakukan sesi foto bersama sebelum memasuki ruang jamuan istana. Jamuan ini digelar setelah perayaan Hari Nasional Perancis atau Bastille Day, di mana Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan dalam parade militer di Place de la Concorde. Jamuan santap malam di Istana Elysee dihelat sebagai simbol diplomasi dan persahabatan dua bangsa. Dan untuk memperbaharui informasi terkait agenda di Paris, Prancis, langsung saja kita sapa, sudah ada rekan Agita Mahlika di sana. Silakan Agita. Ya Windy dan juga pemirsa, betul sekali setelah kita juga sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana kunjungan dari Presiden RI Prabowo Subianto ke Paris, Prancis, dan sejumlah agenda yang juga sudah dilakukan, termasuk juga tentunya menyaksikan parade militer dari kontingen Indonesia, dan juga dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di kediaman langsung istana dari Presiden Macron. Dan hari ini Windy dan juga pemirsa, dan Prabowo Subianto ini memang sudah meninggalkan Paris untuk destinasi selanjutnya hingga saat ini masih belum dapat dikonfirmasi. Bisa jadi tidak langsung ke Indonesia, tapi kita nanti akan terus memantau apa destinasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto selanjutnya. Namun yang jelas di dalam pertemuan beberapa hari dari kepala negara atau dua kepala negara antara Indonesia dan juga Perancis, ada banyak harapan yang tentunya salah satunya harapan kerjasama, hubungan persahabatan antara kedua negara semakin terjalin. Apa saja yang kemudian nanti akan dilakukan ke depannya? Untuk saat ini saya sudah bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Perancis dan sudah hadir bersama saya, sudah hadir Bapak Muhammad Umar. Halo Bapak, bonjour. Bonjour. Pak, ini kita sudah sama-sama menyaksikan ya. Menarik sekali pertemuan kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto. Tampak sangat akrab ya sebenarnya dengan Presiden Macron. Jadi bagaimana ini ke depannya hubungan antara kedua negara ini? Silakan. Ya, tentunya kita sama-sama menyaksikan bagaimana kedekatan hubungan antara kedua presiden Indonesia dan Perancis.
yang sebetulnya refleksi juga dari kedekatan kemitraan strategis Indonesia dan Perancis. Tentu yang paling menonjol kemarin adalah Indonesia hadir sebagai tamu kehormatan pada perayaan Hari Nasional Perancis Bastille Day, di mana ada hampir 500 pasukan Indonesia, TNI Polri ikut parade, defile di barisan terdepan di Avenue des Champs-Élysées, disaksikan oleh kedua presiden dan tamu-tamu negara serta pejabat tinggi Perancis serta berjuta saya kira rakyat Perancis. Ini berjalan sangat bagus dan komentar masyarakat Perancis di berbagai media maupun sangat-sangat terkesan dan mengapresiasi Indonesia. Acara Bapak Presiden yang utama adalah menghadiri Hari Bastille Day ini. Dan pada malam harinya Bapak Presiden memenuhi undangan Presiden Macron untuk melakukan makan malam bersama, informal, private. Dan tentunya ini juga sekali lagi menunjukkan betapa dekat hubungan kedua kepala negara kita. Karena tidak semua kepala negara mendapatkan hospitality sebagaimana yang diterima oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan ini juga tentunya akan menjadi landasan untuk berbagai kerjasama lebih erat. Nah ini dia Pak, kerjasama yang lebih erat ini menjadi pertanyaan karena Kadin Indonesia ini juga hari ini ternyata bertemu dengan Kadin Prancis, Medef. Apakah ke depannya kita harapkan ada banyak kerjasama yang kemudian terjalin antara dua negara ini? Ya, hal yang penting adalah pertemuan antar kedua Kadin Indonesia dan Perancis hari ini untuk meresmikan dibentuknya Indonesia France Business Council. Satu dewan bisnis Indonesia dan Perancis yang anggotanya adalah para CEOs, business leaders dari Indonesia maupun Perancis yang ingin memperluas lagi kerjasama bisnis di kedua negara. Tentunya area yang dicakup selama ini termasuk di bidang pertahanan, di bidang infrastruktur, industrialisasi, digital, serta juga pendidikan. Kita juga ingin memperdalam tentunya Perancis unggul di bidang hospitality. Itu area tentunya bagi Indonesia yang bisa menambah nilai bagi pertumbuhan Indonesia, perdagangan, investasi, turisme, dan juga area yang Perancis memiliki keunggulan di bidang-bidang tadi, di industri pertahanan, di digital, industrialisasi yang menjadi fokus Indonesia. Oke. Harapan kita bersama tentunya supaya banyak kerjasama akan terjalin. Terima kasih sekali lagi Pak Dubes Muhammad Umar sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah. Terima kasih. Dan pemirsa demikian informasi langsung dari Paris, Prancis. Setelah ini juga tentunya masih ada banyak pertemuan forum bisnis lainnya. Namun sementara kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Agita Mahlika melaporkan langsung dari Paris, Prancis. Dan pemirsa, seusai jeda kami akan menghadirkan informasi lainnya dan juga perbincangan mengenai kasus kematian dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru yang masih menjadi misteri apa yang menjadi penyebab pasti kematiannya. Sesaat lagi. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru ini masih menjadi misteri bagaikan teka-teki ataupun kepingan-kepingan puzzle yang sampai dengan saat ini belum tersusun rapi. Dan untuk membahasnya pemirsa, kami sudah bersama sejumlah narasumber untuk mengungkap apa sebenarnya yang menjadi penyebab pasti kematian korban. Bersama kami sudah ada Prof. Ci Julianti selaku sosiolog kriminalitas UNJ. Selamat malam Prof. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan kami juga sudah terhubung dengan Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Eskrim periode 2008-2009. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Windy, selamat malam Prof.
Selamat malam juga. Ya, Pak Susno, langsung saja kami ingin bertanya mengenai penyelidikan yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian, tapi ada sejumlah fakta yang kita ketahui. Salah satunya adalah CCTV di mana penjaga dari indekos tersebut sempat bolak-balik. Ini fakta dari hal tersebut apa yang bisa kita simpulkan untuk sementara ini, Pak Susno? Baik, saya akan uraikan dari segi penyelidikan dan penyidikan ya. Jadi begitu anggota Polri, penyelidik atau penyidik menemukan peristiwa semacam ini, yang harus diungkap pertama oleh dia adalah meninggalnya orang ini wajar apa tidak. Nah, jadi seseorang meninggal itu kategorinya satu wajar, dua tidak. Nah, yang wajar itu yang bagaimana? Satu karena penyakit, karena tua, semua orang tahu dia bolak-balik rumah sakit, opname dan sebagainya, meninggal. Nah, ini wajar. Yang kedua tidak wajar. Tidak wajar itu satu, dibunuh orang lain. Kedua, bunuh diri. Ketiga, kecelakaan. Ini dulu yang harus diungkap. Nah, jadi kalau sudah terungkap misalnya, wah ini meninggalnya tidak wajar. Nah, dari mana untuk mengetahui tidak wajar? Polri atau penyidik datang ke TKP. Datang ke tempat kejadian perkara, dia menemui korban. Menemukan jenazah. Pada jenazah untuk case ini, korban masih dalam kamar, sendirian, berselimut, ada lakban di kepalanya. Nah, ini petunjuk yang sangat jelas untuk diungkap. Apa yang diungkap pertama, pada lakban itu, adakah sidik jari? Kalau ada sidik jari, berapa sidik jari? Dan siapa pemilik sidik jari? Satu. Yang kedua, di sekitar TKP itu, di meja, di handphone, di alat, di kunci, di pintu dan sebagainya, dicari sidik jari lain. Adakah sidik jari orang lain selain sidik jari korban? Yang berikut diungkap juga ada HP. HP itu harus di tracer, dicari dengan siapa si korban ini komunikasi, bertelpon-telponan sebelum meninggal. Kemudian telepon siapa yang masuk ke HP korban setelah korban meninggal, yang bentuknya miss call. Kemudian di tracing juga, adakah pembicaraan WA sebelum meninggal si korban ini dengan siapa dan apa isi WA itu. Adakah SMS, adakah email di HP korban. Nah, ini bukti-bukti yang namanya forensik. Yang ketiga, CCTV. Di CCTV itu ada siapa saja yang sebelum korban meninggal yang lewat di situ, setelah atau sesaat setelah korban meninggal, siapa saja di situ yang terpantau oleh CCTV itu, baik CCTV di yang memantau kamar atau CCTV di lingkungan daripada komplek itu. Setelah itu baru yang berikut yang sangat menentukan lagi adalah kondisi korban. Ini yang harus dipisem luar, pisem luar dulu. Adakah luka di tubuh korban, luka benda tumpul, benda tajam, atau lebam di tubuh korban. Kemudian setelah itu baru pisem dalam yang namanya otopsi. Baru di situ ini memakan waktu cukup lama. Yang akan dicek di situ, adakah di tubuh korban itu terdapat racun, adakah di tubuh korban itu terdapat obat-obatan yang nantinya akan menentukan overdosis atau tidak, adakah di tubuh korban itu kekurangan oksigen, adakah gangguan di hati, adakah gangguan di jantung, di paru-paru dan sebagainya, semuanya itu akan dibuka. Iya, Pak Susno, kita juga sampai dengan saat ini yang fakta yang sampai dengan saat ini telah dipublikasikan dan juga diterima oleh publik adalah CCTV, dan salah satunya, Prof, juga kita ketahui bersama bahwa ini terlihat gerak-gerik dari penjaga ataupun mungkin ada pria yang mondar-mandir di depan kamar. Ini bisa mungkin dianalisa sedikit, apakah gerak-gerik tersebut itu mencurigakan ataukah ini memang sewajarnya karena begitu tenang? Oh, baik. Kalau kita lihat dari rekaman yang beredar ya, CCTV itu bahwa ada orang yang mondar-mandir di sekitar kamar. Satu hal yang menarik perhatian saya, urusannya apa? Kenapa melakukan perbuatan itu? Informasi kemarin katanya dia diperintah istrinya agar supaya memeriksa. Kalau memeriksa
sebetulnya ada kejadian apa. Berarti istrinya itu sudah tahu akan sesuatu. Atau kekhawatiran itu muncul dari Kalau istri? kekhawatiran oke misalnya. Tapi kekhawatiran itu biasanya kan kalau sudah menjadi suatu kebiasaan. Betul. Setiap pagi, setiap sore, setiap malam teleponan. Kalau misalnya tidak ada telepon, khawatir nih kenapa. Tapi kalau memang tidak, itu berarti ada sesuatu. Kemudian dengan jalannya orang di situ, orang itu dalam kapasitasnya sebagai apa? Mau meriksa ruangan, memeriksa si korban yang ada dalam, atau meriksa setiap waktu, memang tugasnya memeriksa. Kita belum tahu. Iya. Ya kan? Nah, kemudian kalau memang katanya masyarakat situ yang tahu, biasanya itu kalau ada mayat kan bau. Kalau bau berarti sudah membutuhkan waktu beberapa hari. Iya. Kalau ini kan CCTV menyatakan 2 jam yang lalu dia buang sampah. Buang sampah. Apakah CCTV itu sudah kronologis per detik, per menit, per jam, per hari? Di situ yang masih belum jelas. Disitulah yang masih tanda tanya tentunya. Kita ingin mengetahui lebih lanjut, Pak Susno. Tadi sudah disebutkan bahwa yang terakhir berkomunikasi atau miss call itu adalah dari istri. Nah, ini kita akan bahas, Pak Susno, selepas jeda. Kita lanjutkan dialog kami, Pak Susno. Yang kita ketahui bahwa istri ini sempat menghubungi korban dan tidak diangkat dan langsung memberitahu kepada petugas ataupun penjaga kosan untuk memeriksa. Apakah ini artinya ada tekanan dari istri ataupun kekhawatiran yang berlebih dari pihak istri korban, Pak Susno? Oke. Untuk mengungkap case yang demikian, kita tidak boleh memotong satu fakta, kemudian kita ambil suatu kesimpulan. Sebagai contoh, ada istri korban minta untuk ditengok apakah dia masih hidup apa tidak. Kemudian satu fakta lagi terlihat bahwa orang mundar-mandir di situ, timbul satu kecurigaan. Ini cara pendidikan yang sesat gitu ya. Maka hasilnya itu adalah subjektif, menyesatkan. Kita kan sudah punya teori yang diakui oleh seluruh dunia, yaitu dengan menyidik melalui scientific investigation dengan fakta-fakta scientific yang tidak terbantahkan. Yang ngomong itu bukan pikiran subjektif tapi data objektif. Apa yang bicara nantinya? HP-nya yang bicara. Setelah HP di tracing, rekaman pembicaraan dibuka melalui operator, rekaman WA dibuka, rekaman SMS dibuka, rekaman email dibuka. Kemudian CCTV-nya juga dibuka, filenya yang lengkap menit per detik. Kemudian apalagi sidik jarinya dibuka. Sidik jari siapa saja yang ada di situ. Kemudian apalagi hasil otopsi jenazah, apa yang terdapat di lambung, apa yang terdapat di paru, apa yang terdapat di hati, apa yang terdapat di otaknya, apa yang terdapat di bagian organ dalamnya, itu yang mengatakan penyebab kematian. Kemudian apalagi visum luarnya bagaimana. Nah, yang bicara nanti itu. Setelah itu bicara, apa kesimpulannya? Satu, matinya wajar atau matinya tidak wajar. Atau dua, kecelakaan. Kecelakaan misalnya minum obat yang berlebihan atau ditimpa suatu benda. Jadi kita nggak boleh ngambil puzzle potongan satu, wah itu orang mundar-mandir, kita curiga dia, wah itu istrinya ngomong, nggak boleh, itu penyidikan yang menyesatkan. Jadi kita tunggu hasil daripada scientific crime investigation dengan fakta-fakta scientific, dengan data scientific, biarlah itu yang ngomong, visumnya yang ngomong nanti. Baik. Hasil otopsi yang ngomong. Kepingan-kepingan ini tentunya masih diselidiki ya Pak Susno oleh pihak kepolisian. Iya, Prof. Ci, kita juga ingin informasi yang dikumpulkan, tapi tidak boleh kita terpusat pada CCTV, kasihan penjaga. Kemudian langsung mencurigai, ngapain dia warawiri. Nah itu kalau tidak ada alat bukti pendukung lagi, kita hanya pada kesimpulan ngapain, subjektif, pikiran kita udah disesatkan. Jadi kita sebagai penyidik yang profesional, biarkan yang bicara nanti, yang ngomong adalah alat bukti saintifik. Dan penyidik tidak boleh terlalu banyak ngomong. Kalau dia banyak ngomong nanti dia, misalnya, diduga dia bunuh diri karena ada yang balas dendam.
itu praduga, itu subjektif. Bagaimana kalau fakta hukumnya, fakta saintifiknya tidak demikian? Nah, jadi janganlah kita disesatkan oleh sesuatu yang dilihat. Kita melihat misalnya di sebuah lembah ada seperti asap. Baik. Kita langsung kesimpulan api. Belum Ya, tentu api. kita belum itu bisa mengambil uap. kesimpulan ya Pak Susno. Oh iya. Ya, karena ini faktanya juga masih diselidiki oleh pihak kepolisian provinsi. Sampai dengan saat ini, fakta-fakta yang ada, ini bagaimana yang bisa Anda lihat? Nah, dari data yang ada, betul memang belum bisa kita ambil kesimpulan ini matinya bunuh diri, matinya karena dibunuh, belum bisa. Karena kan dari pihak Tapi apabila ternyata ini adalah kasus pembunuhan, sangatlah disayangkan apabila itu tidak terungkap, Prof. Ya kan kita belum bisa mengungkap, arahnya belum sampai sana. Arahnya tuh masih mencari kenapa dia mati, kenapa korban mati. Apakah karena lakbannya itu yang menyebabkan dia mati? Atau ada sebab lain yang menyebabkan dia mati. Tadi Ibu juga sempat menyatakan bahwa istri dari korban ini sempat menelpon, apakah ini juga merupakan adanya tekanan? Nah, kalau kita lihat istrinya tadi kan pertanyaannya Mbak tentang ada istrinya yang menelpon dan sebagainya. Itu yang beredar informasi seperti itu. Kita belum bisa sampai sana. Belum bisa sampai sana karena kalau menurut saya yang paling utama itu adalah mencari penyebab kematiannya si korban. Apakah karena lakban itu yang menyebabkan mati? Atau ada sebab lain yang menyebabkan mati? Ini yang belum clear. Karena hasil datanya dari forensik yang membuka pertama kali lakbannya itu belum ada. Yang hasil dari forensik dari dalam tubuh ya, tadi forensik dari dalam tubuh tentang cairan di dalam lambung itu seperti apa, itu juga belum ada datanya. Nah, jadi kita masih belum bisa menyatakan kaitannya dengan istrinya, kaitan dengan sana, itu sini, dengan orang jalan sebagainya belum bisa. Pertama kali itu loh, kenapa dia mati? Matinya itu apakah karena lakban atau bukan? Nah, penyebab ini yang menjadi teka-teki yang sampai dengan saat ini belum terpecahkan. Terima kasih Prof. Terima kasih juga Pak Susno, waktunya sudah bersama kami. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, selamat malam. Dan pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan disampaikan pula oleh rekan saya Tiara Harahap. Pemirsa, dengan berakhirnya dialog yang dipandu oleh Winnie Wellington tadi, berakhir pula Apa Kabar Indonesia Malam hari ini, pemirsa, dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Catatan Demokrasi bersama dengan Andromeda Mercury. Saya Tiara Harahap dan saya Winnie Wellington pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.